Bab 3076. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Mendengar cibiran dari atas, Lu Chen juga mencibir, lalu melihat ke atas. Benar saja, di atas tangga, di pintu masuk ruang bawah tanah, 3 kepala iblis muncul. Wakil Ketua Aula Kuil Yao Xian, dan 2 tokoh teratas Yao Zu lainnya, telah menjaga pintu masuk, merendahkan, dan mengambil keuntungan penuh. Jika Lu Chen dengan paksa mundur ke atas, 3 pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian akan memblokir pintu masuk pada saat yang sama, dengan lebih banyak pukulan, lebih sedikit, dan lebih banyak pukulan, yang akan memiliki kekuatan pukulan yang luar biasa, dan secara teori, mereka dapat mengalahkan Lu Chen begitu keras sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Ini adalah jebakan yang dirancang untuk Lu Chen. Tidak peduli seberapa kuat Lu Chen, dia tetaplah seorang dewa emas, dan dia masih dalam kondisi tidak berdaya. Mustahil bagi satu orang untuk mengalahkan semua Daluo Jinxian di Yaosu. Entah terkepung di lantai 2, atau terkepung di tangga, pada akhirnya mereka tidak bisa keluar dari kepungan, dan dipukuli hingga tewas oleh geng. Kamu telah ditipu dan kamu akan segera mati, kamu masih bisa tertawa. Sambil memegang pedang peri di tangannya, wakil kepala aula menunjuk ke arah Lu Chen yang sedang mencibir di bawah tangga, dan melanjutkan, hari ini, klan Yao Xian kami akan melakukan apapun untuk membasmi generasi keturunan Kowloon Anda. Jika kamu ingin membasmiku, kalian para iblis harus membayar harga yang tidak terbayangkan. Seperti yang dikatakan Lu Chen, dia mengayunkan pisaunya, tepat pada waktunya untuk menebas mendiang iblis Daluo Jinxian yang bergegas. Bahkan jika setengah dari tim Daluo Jinxian dari klan iblis kita mati, itu sepadan. Kata wakil kepala balai, setengah mati. Lu Chen mendengus pelan, menebas dan menyayat lagi dengan pisaunya, dan dengan mudah membunuh iblis di tingkat tengah Daluo Jinxian, lalu berkata sambil tersenyum, semua orang di level ini datang untuk mati, aku bisa membunuh 10.000 di sekali jalan, aku hanya bertanya apakah ada 10.000 Daluo Jinxian di klan monstermu. 10.000, membual berlagak, tidakkah sulit membunuh seseorang? Apakah kamu punya uang sebanyak itu untuk dibiayai? Wakil ketua aula mencibir lagi, dan berkata lagi, kamu memiliki lebih dari satu musuh, dan kamu dikepung dengan kuat, dan kamu pasti akan terluka. Seberapa kuat tubuh abadi emasmu, dan kamu dapat menahan pukulan kelompok dari Luo Jinxian besar. Benarkah? Apakah kamu tidak gila? Aku tidak tahan dengan pukulan Daluo Jinxian, berani masuk ke istana Yao Xian sendirian. Lu Chen bertarung sambil berbicara, dan memenggal monster lain yang merupakan tahap awal Daluo Jinxian. Di masa-masa awal Daluo Jinxian, di mata Lu Chen hari ini, dia benar-benar lemah. Ketika Lu Chen menebas pedangnya, dia hanya menggunakan pedang 50 detik untuk memotong yang abadi. Belum lagi konsumsinya yang rendah, pemotongannya pun sangat mudah. Hanya saja pembangkit tenaga klan monster telah mengepung tangga, dan bukannya bergegas naik satu persatu untuk mati, mereka naik dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang, langsung mengisi tangga di bawah. Gelombang ini muncul bukan hanya satu monster dari tahap awal Daluo Jinxian, tetapi 4 kekuatan gabungan, dan pada awalnya direncanakan bahwa beberapa dari mereka akan mati dalam pertempuran. Benar saja, setelah Lu Chen memotong 1, 3 lainnya mengambil kesempatan untuk menyerang Lu Chen, dan mereka menyerang di tempat. 1 pisau, 1 pedang, dan 1 tembakan senjata semuanya mengenai tubuh Lu Chen. Mereka juga memukul pakaian Lu Chen yang berlumuran darah, dan 3 luka ditambahkan ke tubuhnya. Tentu saja dan, telur, monster-monster di tahap awal Daluo Jinxian ini memiliki kekuatan yang terbatas. Bahkan jika mereka menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, mereka masih dalam jangkauan tahap awal Daluo Jinxian. Tidak mungkin memiliki level puncak Daluo Jinxian, apalagi meledakkan tubuh Lu Chen. Tubuh peri Lu Chen sangat tirani, dan telah mencapai tingkat Daluo Jinxian kelas 1. Kecuali puncak Daluo Jinxian yang merupakan ancaman fatal baginya, Daluo Jinxian lainnya harus mandi dan tidur. Lu Chen menderita pisau, pedang dan pistol, artinya, elemen pelindung abadi terbuka, dan kulit serta dagingnya sedikit rusak dan berdarah, yang tidak dapat melukai otot dan tulang sama sekali, dan ternyata tidak, bahkan dianggap sebagai cedera ringan. Aku pergi, kekuatan tempurnya tidak normal, dan tubuh fisiknya juga sangat kejam. Pada saat itu, wakil ketua aula di atas menyaksikan Lu Chen menerima pukulan dengan mudah, matanya membeku di tempat, dan dia tidak dapat mempercayai matanya.
Tubuh Dewa Emas dapat menahan serangan langsung Daluo Jinxian. Bagaimana struktur tubuh fisiknya? Dia pasti telah melatih tubuhnya, dia pasti telah berlatih teknik latihan tubuh tingkat tinggi. Jika tidak, tidak mungkin memiliki tubuh fisik tingkat super. Dua rekan berpangkat tinggi yang bersama Wakil Ketua Aula juga tercengang dan bahkan tidak bisa dipercaya. Ketika mereka menyerang kota Zuzu terakhir kali, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Lu Chen membantai segala arah, memenggal hampir 20 puncak Daluo Jinxian dari klan monster mereka, yang mengejutkan seluruh pasukan klan monster. Namun dalam pertempuran itu, Lu Chen dilindungi oleh ras manusia yang kuat, dan dengan berkat perbaikan perisai, ras monster yang kuat hampir tidak memiliki kesempatan untuk menyerang Lu Chen. Tentu saja, mereka tidak tahu betapa kejamnya tubuh fisik Lu Chen. Selain itu, negeri ajaib Penglai memisahkan negeri ajaib Wandong dan negeri ajaib Gunung dan Laut, dan Yaozu tidak memiliki hubungan dengan 4 klan Gunung dan Laut, sehingga Yaozu bahkan tidak mengetahui pencapaian menakjubkan Lu Chen dalam menyapu negeri ajaib Gunung dan Laut. Jika mereka tahu bahwa ketika Lu Chen berada di tahap pertengahan keabadian emas, dia kadang-kadang dapat menahan serangan langsung dari puncak Daluo Jinxian tanpa meledak, maka mereka tidak akan pernah berani memasang jebakan ini untuk menjebak Lu Chen. Alasannya sederhana, tubuh fisik Lu Chen begitu kuat di tahap tengah Golden Immortal, dan sekarang dia pasti lebih kuat di tahap akhir Golden Immortal. Adapun umpan meriam seperti ini, aku akan membunuh sebanyak yang mereka datang. Coba aku lihat berapa banyak umpan meriam yang telah dikirim oleh klan iblismu hingga mati. Sambil menanggapi Wakil Ketua Aula di atas, Lu Chen terus menghunus pedangnya. Jika kamu tidak ingin terlalu banyak umpan meriam mati, kamu harus turun dan bertarung denganku daripada duduk di tanah dan menunggu. Mengandalkan fakta bahwa tubuh fisiknya cukup kuat, Lu Chen pada dasarnya mengabaikan ketiga monster di tahap awal Daluo Jinxian, dan menyerang serangan lawan. Pisau pembunuhan abadi yang ke-50 detik sudah menjadi gaya pisau tingkat rendah untuk Lu Chen sekarang, dan secara alami jauh lebih cepat untuk menarik pisaunya daripada gaya pisau tingkat tinggi. Sekali potong dan sekali panen, lalu potong dan panen lagi, hanya dalam sekejap mata. Dan dalam sekejap mata, ada beberapa bekas luka kecil lagi di tubuh Lu Chen. Tetapi 4 monster awal Daluo Jinxian yang bergegas semuanya berubah menjadi tentakel berdarah. Kami telah bersiap untuk mengorbankan setengah dari orang-orang kami sebagai ganti nyawa anjing Anda. Tunggu saja sampai orang-orang kami menghabiskan semua energi abadi Anda, dan akhirnya mati karena kelelahan. Wakil Kepala Aula terus menanggapi dengan mencibir, tetapi hanya berbicara dengan Lu Chen, mengatakan bahwa dia tidak akan membunuh dua rekannya yang lain. Rencana pertempurannya untuk memasang jebakan adalah membiarkan Daluo Jinxian dari klan monster mengkonsumsi Yuan abadi Lu Chen di tahap awal dan tengah, dan kemudian mengirim Daluo Jinxian untuk terus mengkonsumsi Lu Chen di tahap selanjutnya, dan akhirnya membiarkan Daluo Jinxian mengkonsumsinya. Pembangkit tenaga listrik puncak Luo Jinxian selesai. Jika Daluo Jinxian berada di bawah puncak, bahkan jika setengah dari orangnya mati, dia tidak peduli. Yang dia pedulikan adalah pembangkit tenaga listrik di puncak Daluo Jinxian. Ini adalah kekuatan terbesar Kuil Yaoxian, dan dia harus memastikan bahwa dia tidak kehilangan terlalu banyak. Dan pada saat itu, Lu Chen tidak tahu berapa banyak serangan yang dia derita, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah, dan energi abadinya terkuras dalam jumlah besar, kekuatan tempurnya turun drastis, dan dia akan menjadi dikelilingi dan dipukuli sampai mati oleh hampir 80 puncak Daluo Jinxian dari klan monster. Tugas 3 wakil kepala aula saat ini adalah memblokir pintu masuk kecil penjara langit. Tidak apa-apa untuk mencegah Lu Chen melarikan diri. Mereka tidak boleh terstimulasi oleh kata-kata Lu Chen dan mati saat ini. Jika kamu ingin menggunakan tumpukan umpan meriam, kamu ingin menggunakan semua Yuan abadiku. Kamu benar-benar terlalu banyak berpikir. Lu Chen tersenyum, mengangkat pisau ajaib, menunjuk ke 4 iblis yang bergegas dalam gelombang kedua, dan berkata, saya khawatir mereka semua mati, dan esensi abadi saya masih penuh. Sambil berbicara, dia mengubah gaya pedangnya, diam-diam mendesak pedang ke-54 milik Sanxian, dan kemudian mengayunkan pedang dewa, dan bilahnya menebas secara miring. Dengan kondisinya saat ini, dia dapat menggunakan pedang pembunuh abadi ke-54, dan dia sudah dapat menebas rata-rata pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian. Lebih dari cukup membunuh Daluo Jinxian di tahap awal, dan bahkan membunuh ayam dengan palu godam. Pisau ini jatuh, kekuatan bilahnya yang kuat, apalagi Daluo Jinxian tidak dapat menahannya pada tahap awal,
dan bahkan beberapa lagi tidak dapat menyatukannya. Dan sejak Lu Chen mempraktikkan keterampilan tempur membunuh pedang, dia selalu menggunakan pedang satu tangan untuk membunuhnya, dan dia tidak pernah mencoba membunuh banyak orang dengan satu pedang. Hari ini, dia akan menggunakan keempat Daluo Jinxian ini untuk berlatih, berapa banyak yang bisa dia potong dengan satu pisau. Alasan mengapa saya tidak menggunakan gaya pedang yang lebih tinggi, tetapi mencobanya dengan pedang ke-54 dari pedang abadi, terutama karena masalah konsumsi. Yao Zhu dengan susah payah memasang jebakan ini, dan dia ingin menghancurkan kekuatan utama dari kekuatan utama Yao Zhu. Secara alami, dia tidak akan melakukan tindakan buruk sekarang, dan membiarkan puncak Daluo Jinxian dari Yao Zhu melarikan diri. Namun menurut gaya permainan saat ini, Yao Zhu mengirimkan begitu banyak umpan meriam untuk melawannya, yaitu untuk berperang gesekan dengannya. Tanpa Linghua di sisinya, jika dia tidak mengurangi konsumsi dan menghemat yuan abadi, pertempuran berikut tidak akan mungkin terjadi, bukan? Konsumsi pedang ke-54 dari pembunuh abadi masih relatif kecil untuk kekuatannya saat ini. Dalam jarak yang bisa ditoleransi, dia bisa bertarung berlarut-larut dengan umpan meriam Yao Zhu. Adapun tim puncak Daluo Jinxian dari klan iblis yang bersembunyi di belakang, kapan akan dikirim, dan apakah dia masih memiliki Xian Yuan untuk bertarung saat itu tidak termasuk dalam pertimbangannya. Karena dia tidak mengandalkan ini untuk mengalahkan tim puncak Daluo Jinxian dari Yao Zhu, tetapi memiliki cara lain. Selama rencananya berhasil, dia dapat menjamin bahwa Yao Zhu akan banyak mengeluh hingga mereka bahkan tidak bisa menangis, dan mereka akan kehilangan modal untuk bersaing dengan umat manusia. Itu benar, dia berani datang ke kuil Yao Xian sendirian, dan dia sudah memiliki rencana yang sempurna untuk membunuh Yao Zhu, dan dia pasti tidak datang ke sini dengan kata-kata keberanian. Bukan karakternya datang ke sini untuk memberikan kepalanya, atau untuk dipermalukan. Ledakan, bilahnya menebas, mengunci kepala monster pertama di sebelah kanan, dan langsung memotongnya menjadi kanopi berdarah. Namun, kekuatan pisau ke-54 untuk membunuh makhluk abadi begitu besar sehingga hanya membunuh Luo Jinxian besar pada tahap awal, seperti memotong sayuran. Hilangnya kekuatan pisau tidak banyak, dan pisaunya masih sangat kuat. Setan kedua, masih bisakah kamu mengunciku? Monster kedua tidak menyangka Lu Chen akan meningkatkan gaya pedangnya. Setelah membunuh monster pertama, dia masih memiliki kekuatan pisau untuk membunuhnya dan menguncinya. Dia terkejut. Ledakan, monster kedua tertangkap basah, dan bahunya dipotong dengan pisau, dan dipotong menjadi kepulan darah. Namun kekuatan pedang Sanxian ke-54 tidak sebatas itu saja, sisa kekuatan pedang tersebut masih kuat, terus ditebas, terus dikunci. Bahkan aku terkunci. Setan ketiga menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak menyangka kedua kaki tangannya akan memblokir pisaunya. Bilah Lu Chen masih ganas dan masih memiliki kekuatan pengunci. Ledakan, iblis ketiga tidak punya waktu untuk mengangkat pedangnya untuk memblokir, dan jantungnya dipotong, dan juga dipotong di tempat. Ketiga monster itu terbunuh, tetapi kekuatan pedang Lu Chen belum habis, pedangnya masih kuat, dan dia bisa mengunci monster keempat. Aku yang keempat, dan aku juga bisa menguncinya. Benar-benar mesum, setan terakhir ketakutan dan tidak dapat mengelak dari balik kunci, jadi dia harus memblokirnya dengan pisau. Ledakan, pedang itu bertabrakan dengan pedang, dan pedang ilahi menghancurkan pedang abadi dan memotongnya menjadi beberapa bagian, membuat ledakan mengejutkan yang mengguncang seluruh aula peri. Ledakan, pedang ilahi menghancurkan pedang abadi, dan kemudian memotong pinggang iblis terakhir, memotong iblis itu menjadi dua. Di bawah guncangan kekuatan pedang, kedua bagian tubuh iblis tidak dapat menahannya, dan diguncang menjadi dua kanopi darah satu demi satu, tumpah ke bawah tangga. 4-1 pisau mengejutkan penonton. Wow, pada saat itu, umpan meriam Yao Zhu di bawah tangga panik, dan bahkan memperlambat kecepatan serangan mereka tidak ingin mati begitu saja. Tugas mereka adalah menghabiskan kekuatan Lu Chen, memukul Lu Chen sebanyak mungkin, menimbulkan lebih banyak cedera pada Lu Chen, dan membuka jalan bagi tim pusat kekuatan puncak Daluo Jinxian di belakang untuk mengakhirinya. Tapi Lu Chen tiba-tiba menjadi tidak normal lagi, bukannya satu pisau untuk satu, tapi 4-1 pisau, bagaimana dia bisa melawan ini? Tangga ini lebarnya hanya 2 kaki, masih lebar untuk orang awam. Tapi bagi makhluk abadi yang kuat, itu tidak bisa lebih sempit. Dalam pertempuran ini, hingga 4 orang dapat diakomodasi secara berdampingan,
jika tidak maka akan sulit untuk menampilkan keterampilan tempur. Justru karena tempat pertempuran yang menguntungkan itu sempit, Lu Chen mampu menggunakan pisau ke-54 untuk memotong 4 di antaranya dengan satu pisau. Tanpa prasyarat ini, Lu Chen tidak akan berani bermain seperti ini, bahkan jika dia bermain, dia tidak akan berhasil. Bagaimanapun, Slashing Immortals adalah teknik pertarungan single kill, tanpa efek pembunuhan. Kelompok tidak dapat membunuh dua musuh di medan perang yang datar. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Di atas tangga, terdengar teriakan wakil ketua Aula. Itu adalah suara yang tidak dapat dipercaya bahkan sampai mati. Saya garpu, 4 untuk 1 pisau, bagaimana saya bisa melakukan ini? Kuda lumpur, jika pertarungan ini terus berlanjut, ini bukan lagi perang gesekan, tapi perang kepunahan. Dua sosok klan monster level terendah lainnya juga berteriak, dengan suara yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil, hari ini aku akan membunuh semua umpan meriam dan Luo Jinxianmu. Lu Chen tertawa, dan mengarahkan pisau ajaib ke kelompok musuh di bawah, wajahnya penuh percaya diri. Tebasan tadi sudah menunjukkan efeknya. Meskipun skill Immortal Slashing adalah skill single kill, dalam keadaan ekstrim, masih dimungkinkan untuk menebas beberapa dengan satu pukulan. Tentu saja, musuh yang dipenggal harus cukup lemah, jika tidak maka efek ini tidak akan terjadi. Selain itu, dia juga dapat memanfaatkan kesempatan untuk menstimulasi wakil ketua Aula di atas, membuatnya takut bawahan umpan meriamnya akan mati, dan mengirim tim teratas Daluo Jinxian untuk bertarung terlebih dahulu. Dia masih tidak ingin bertarung terlalu lama di kuil Yaoxian, terutama dalam perang gesekan di tangga ini, yang tidak memberikan banyak keuntungan baginya. Jika dia bertarung di bawah Aula Peri dan menginjakkan kaki di tanah-tanah abadi, tidak peduli situasi tak terduga apa yang terjadi, dia akan dapat melarikan diri dari bumi dan mundur sepenuhnya. Tapi bertarung di Fairy Hall, jika kamu tidak bisa menyentuh daratan, maka tidak ada jalan keluar dari bumi, jadi tidak begitu aman. Aku tidak percaya kamu bisa terus bertarung seperti ini. Kamu bisa membunuh 4 orang dengan satu pisau, dan kamu bisa membunuh semua rakyat kami. Tanpa diduga, wakil ketua Aula tidak mengubah rencananya karena hal ini, dan masih tidak mengirimkan tim puncak Daluo Jinxian terlebih dahulu, dan terus mengertakkan gigi dan memberi perintah kepada bawahan di bawah. Dengarkan perintah saya, kamu terus menyerang Lu Chen, bahkan jika kamu tidak dapat mencabik-cabik Lu Chen, kamu juga ingin menggiling Lu Chen sampai mati. Pertempuran baru saja dimulai, dan Lu Chen belum menghabiskan banyak kekuatan, jadi dia mengirimkan tim teratas Daluo Jinxian, dan kerugiannya pasti sangat besar. Kekuatan terkuat suatu ras adalah pasukan Daluo Jinxian, dan intinya adalah puncak orang kuat Daluo Jinxian, yang dapat mendukung kekuatan seluruh ras. Terlepas dari rasnya, jumlah pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian umumnya sangat kecil, dan kehilangan satu orang adalah hal yang tak tertahankan. Tiba-tiba, ada 70 atau 80 puncak Daluo Jinxian di kuil Yaoxian, yang semuanya merupakan fondasi yang dikumpulkan oleh Yao Zu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Penguasa istana Yaoxian lah yang membayar mahal untuk memanggil yayasan ini. Justru karena kelompok latar belakang puncak Daluo Jinxian yang berpartisipasi dalam pertempuran inilah ras monster memiliki kepercayaan diri untuk melakukan serangan balik terhadap umat manusia, dan bahkan menyerang kota Zuzu. Justru karena tim puncak Daluo Jinxian terlalu penting bagi Yao Zu, wakil ketua Aula Kuil Yaoxian berharap untuk meminimalkan hilangnya puncak Daluo Jinxian sebanyak mungkin, dan tidak masalah jika Daluo Jinxian lainnya Luo Jinxian lebih banyak mati, selama puncak Daluo Jinxian mati lebih sedikit. Jalan menuju alam atas sudah di tangan, dan hanya menunggu penguasa istana Yaoxian muncul. 4 tokoh Yao Zu dengan peringkat tertinggi pasti akan naik ke alam dan meninggalkan negeri dongeng sejak saat itu. Oleh karena itu, wakil ketua Aula berharap untuk menghemat kekuatan sebanyak mungkin untuk kuil Yaoxian sebelum pergi, untuk mencegah kekuatan Yao Zu turun tajam dan diintimidasi oleh umat manusia di masa depan. Bahkan jika Lu Chen menunjukkan kekuatan bertarung yang tidak normal untuk membunuh 4 orang dengan satu pukulan, wakil ketua Aula tidak ingin Daluo Jinxian bergabung dalam pertempuran terlalu dini, dan terus menghabiskan kekuatan Lu Chen terlebih dahulu. Tim puncak Daluo Jinxian dari Yao Zu masih belum keluar, dan umpan meriam Yao Zu muncul satu demi satu untuk mati, yang membuat Lu Chen merasakan semakin banyak tekanan. Sebab, umpan meriam Yao Zu bukan hanya ayam lemah dari Daluo Jinxian awal, tetapi juga sejumlah besar tahap tengah Daluo Jinxian, dan mendiang Daluo Jinxian yang kuat.
Menebas 4 dengan satu pisau tidak masalah pada tahap awal Daluo Jinxian, namun tidak mudah untuk jatuh ke tahap tengah Daluo Jinxian, apalagi tahap akhir Daluo Jinxian. Jika Anda ingin membunuh 4 Luo Jinxian besar di tingkat tengah dengan satu pisau, kekuatan pedang ke-54 jelas tidak cukup. Setidaknya satu gaya pedang harus ditingkatkan, dan pedang ke-55 hampir tidak dapat melakukannya. Namun, meskipun konsumsi penggunaan pisau ke-55 untuk membunuh yang abadi tidaklah besar, itu masih jauh lebih tinggi daripada pisau ke-54, dan semakin banyak potongannya, semakin banyak pula konsumsinya. Adapun pemenggalan 4 Luo Jinxian hebat di tahap akhir. Lu Chen tidak memiliki ide ini, dan dia tidak ingin melakukan hal bodoh seperti itu. Karena Daluo Jinxian jauh lebih kuat di tahap akhir daripada di tahap tengah, ini bukan berarti menggunakan pisau ke-56 untuk membuat banyak potongan dengan satu pisau, tetapi pisau ke-57 harus digunakan. Pisau ke-57 untuk membunuh yang abadi menghabiskan banyak uang, tidak cocok untuk Lu Chen pada tahap ini, dan itu untuk yang abadi. Lu Chen tidak bermaksud menggunakannya untuk membunuh Daluo Jinxian. Tapi untungnya, kelompok monster ini tidak memiliki taktik yang fleksibel, dan barisan ofensifnya sangat tetap. Itu berasal dari rendah ke tinggi. Pertama, tim Daluo Jinxian tahap awal dan menengah datang untuk membunuh secara bergantian, diikuti oleh tim mendiang Daluo Jinxian. Lu Chen tidak perlu berpikir untuk berurusan dengan tim mendiang Daluo Jinxian untuk saat ini. Jika Yao Zu menggabungkan tim dari 3 level ini, dan di setiap grup yang terdiri dari 4 level, jika ada Luo Jin besar yang memimpin tim di tahap selanjutnya, maka Lu Chen bahkan tidak akan berpikir untuk memenggal beberapa kepala sekaligus, dia bisa hanya dipenggal satu persatu. Terpaksa menjalani pertarungan yang panjang dan pahit. Meski begitu, Lu Chen tetap berjuang keras. Meskipun dia membunuh 4 orang dengan satu pisau, dia pasti terluka dalam pertempuran itu. Setelah puluhan ronde pertempuran, lebih dari 100 umpan meriam dibunuh oleh Yao Zu, dan Lu Chen juga penuh luka dan jubahnya berlumuran darah. Tanpa Waner di sisinya, lukanya tidak dapat segera disembuhkan, dan Lu Chen tidak dapat menangani akumulasi luka ringan, jadi dia hanya bisa memakan beberapa ramuan penyembuhan yang kuat untuk mendukungnya. Lu Chen tidak mudah untuk dibawa, dan Yao Zu bahkan lebih sulit untuk dibawa. Pasukan Daluo Jinxian di Yao Zu tidak banyak, hanya ada 7 atau 800 orang, dan mereka telah kehilangan lebih dari 100 orang setelah bertempur kurang dari setengah jam. Meskipun Lu Chen terluka di sekujur tubuhnya, lukanya tidak serius, dan kekuatannya masih kuat. Jika dia terus bertarung, klan monster Daluo Jinxian pasti akan mati di tahap awal dan tengah. Pada saat itu, giliran lebih dari 100 tim puncak Daluo Jinxian yang bermain, dan tidak diketahui berapa banyak yang akan mati. Pada saat itu, melihat situasi ini, Wakil Ketua Aula tidak bisa menahan diri lagi. Dia cemas dan gugup. Dia ingin mengirimkan tim puncak Daluo Jinxian sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengambil keputusan. Namun, akan sangat buruk jika Lu Chen gagal diseret oleh semua tim awal, tengah, dan akhir Daluo Jinxian. Untuk sesaat, Wakil Kepala Aula benar-benar ingin merobohkan tangga ini, sehingga Lu Chen kehilangan prasyarat untuk memotong beberapa orang dengan satu pisau. Sayang sekali Wakil Ketua Balai tidak memiliki kekuatan ini. Belum lagi Wakil Ketua Aula tidak memiliki kemampuan ini, bahkan Master Abadi pun tidak memiliki kemampuan ini. Sejak bertahun-tahun yang lalu, kuil Yaoxian dihancurkan oleh keturunan Kowloon yang tiba-tiba, Yao Zu bersumpah untuk membangun kuil Yaoxian terkuat. Oleh karena itu, ketika membangun kembali kuil Yaoxian, Yao Zu menggunakan tambang peri khusus dari Gunung Kangshan sebagai bahannya, dan itu benar-benar membuat kuil Yaoxian menjadi sangat kuat. Tidak bisa dipecahkan, dan tangga penjara surgawi juga dilemparkan dari tambang abadi Kangshan, belum lagi Wakil Kepala Aula tidak dapat membongkarnya, bahkan seluruh pasukan Daluo Jinxian di bawahnya tidak dapat dibongkar. Selama Lu Chen berada di tangga ini, kekuatannya tidak habis, dan kebugaran fisiknya tidak melemah, dia dapat terus bertarung. Monster hanya bisa terus menyerang dan mengirimkan kepala. Tetapi pada saat ini, seorang pemilik kuil Yaoxian tiba-tiba memiliki aura iblis yang kuat, dan auranya lebih kuat dari puncak Daluo Jinxian, tetapi di bawah yang mulia abadi. Terlebih lagi, roh jahat yang kuat itu semakin kuat, seolah ingin menerobos langit, mencoba menerobos. Aula utama meninggalkan bea cukai. Wakil Ketua Aula sangat gembira pada awalnya, dan kemudian khawatir, namun, Ketua Aula menekannya begitu lama,
tetapi tidak dapat menerobos pada saat kritis, itu buruk. Benar, penguasa istana Yaoxian tidak selalu muncul, jadi dia mundur. Selain itu, penguasa kuil Yaoxian mampu menerobos beberapa waktu lalu, tetapi telah menekan terobosan tersebut, hanya untuk menunggu Lu Chen. Menurut rencana Master Aula Yaoxian, dia akan menunggu sampai wakil Master Aula berhasil mendapatkan jalur alam atas, atau jika Lu Chen menolak untuk menyerahkan jalur alam atas, dia akan melepaskan penindasan dan menerobos, lalu menggunakan tubuh abadi untuk menghadapi Lu Chen. Tidak peduli seberapa kuat Lu Chen, dia masih berada di peringkat abadi tingkat menengah, dan dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Yang Abadi. Yang Mulia Abadi termasuk dalam jajaran makhluk abadi tingkat tinggi, dan tingkat kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Daluo Jinxian, jadi dia bisa menangani Lu Chen dengan santai. Alasan mengapa penguasa istana Yaoxian menunggu Lu Chen datang sebelum melepaskan penindasan untuk menerobos terutama untuk menghindari panggilan Jalan Tongtianxian. Induksi di Jalan Abadi Tongtian sangat menakutkan, selama seseorang di sini masuk ke Yang Mulia Abadi, perintah pemanggilan akan segera dikirim. Dewa Abadi yang baru dipromosikan harus meninggalkan tempat latihan aslinya dalam waktu singkat dan melapor ke Jalan Abadi sesegera mungkin. Jika Yang Mulia Abadi yang baru dipromosikan terus tinggal di tempat di mana makhluk abadi tingkat menengah berada, akan ada negara adidaya dari Jalan Abadi Tongtian yang datang dan mengambil tanggung jawab, dan kemudian hukuman bagi Yang Mulia Abadi yang baru dipromosikan akan sangat berat, mulai dari menghapus basis budidaya, hingga menghukum berat Yang Mulia Abadi yang baru, tembak untuk membunuh justru karena wilayah abadi memiliki batasan yang sangat ketat terhadap Yang Mulia Abadi yang baru dipromosikan, maka penguasa kuil Yaoxian berhati-hati dan tidak berani menerobos lebih awal. Jika terobosannya dilakukan lebih awal, dan penguasa istana Yaoxian harus meninggalkan istana Yaoxian, maka semua rencana akan gagal. Hanya saja Lu Chen datang ke kuil Yaoxian untuk mengambil air suci, dan bahkan menyerahkan jalan menuju alam atas, dan klan iblis juga mengepung dan membunuh Lu Chen sesuai rencana. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Lu Chen, dia akan menahannya sampai penguasa Aula Yaoxian datang untuk membunuhnya. Tapi Master Aula Yaoxian tidak baik, dia sudah lama tidak muncul, dan dia belum menembus Yang Mulia Abadi, jadi mengapa tidak membuat wakil Master Aula khawatir. Tuan istana terlalu lama menekan dirinya sendiri, mungkin ada yang tidak beres. Jika kamu tidak membuat terobosan secara normal, esensi abadi di tubuhmu telah ditekan terlalu lama, dan tidak dapat dipulihkan untuk sementara waktu. Jelas tidak mungkin bagi penguasa istana untuk tiba-tiba menerobos, dan kamu mungkin harus menunggu lebih lama lagi. Dua monster lainnya di puncak kuil Yaoxian juga melihat ke sisi di mana aura iblis meningkat, dan mengatakan hal yang sama satu demi satu. Mereka adalah orang kepercayaan dari penguasa istana Yaoxian, dan mereka sangat setia kepada penguasa istana Yaoxian. Penguasa istana Yaoxian tidak ada di sana, dan keduanya telah menahan wakil ketua istana yang memiliki ide-ide aneh, memaksa wakil ketua istana untuk bertindak sesuai dengan rencana tuan istana. Oleh karena itu, mereka berdua tidak memasuki lorong alam atas tanpa izin, tidak naik alam tanpa izin, tetapi menunggu penguasa aula iblis. Hanya saja mereka berdua, yang sama-sama merupakan tokoh top di kuil Yaoxian, tidak terlalu peduli dengan masa depan Yao Zu di sini sebagai wakil ketua aula. Keduanya memikirkan jalan menuju alam atas, berfantasi mencapai langit dalam satu langkah. Saya tidak tahu berapa lama saya harus menunggu. Wakil ketua aula mengerutkan kening, dan melihat ke bawah tangga lagi. Pertempuran di bawah masih berlangsung sengit. Kekuatan Lu Chen masih kuat, dan dia masih memotong 4 kali dengan satu pisau, dan Daluo Jinxian dari Yao Zu sangat menderita di awal dan jangka menengah. Namun jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, tidak akan lama lagi monster di tahap awal dan tengah Daluo Jinxian akan dimusnahkan oleh Lu Chen. Kemudian, giliran tim mendiang Daluo Jinxian yang mati. Bahkan jika Lu Chen terseret pada akhirnya dan tim puncak Daluo Jinxian habis, kekuatan elit Yao Zu pada dasarnya musnah. Dia berharap penguasa istana Yaoxian akan segera menerobos Yang Mulia Abadi, dan kemudian bergegas bergabung dalam pertempuran untuk menyelamatkan pasukan Daluo Jinxian dari Yao Zu. Hanya penguasa istana Yaoxian yang dapat menekan Lu Chen jika dia menjadi Yang Mulia Abadi. Namun, setelah sebatang dupa, harapannya sedikit sia-sia. Entah kenapa, penguasa kuil Yaoxian tidak berjalan sesuai keinginannya. Meskipun aura penguasa kuil Yaoxian telah meningkat, ia masih akan menerobos, masih belum melonjak, dan tidak tahu kapan akan menerobos. Dalam pertempuran di bawah ini,
semakin banyak umpan meriam dari klan iblis yang mati. Bahkan iblis mendiang Daluo Jinxian tidak dapat menahan diri dan dikirim, dan mati di tangga itu. Tapi kekuatan tempur Lu Chen masih sangat kuat. Terlepas dari meningkatnya jumlah luka di tubuhnya, tidak ada tanda-tanda penurunan, dan dia memiliki momentum untuk membunuh seluruh pasukan klan monster Daluo Jinxian. Tunggu apa lagi? Kita sudah menunggangi seekor harimau, dan kapan kepala istana akan menerobos? Tunggu sebentar lagi, Daluo Jinxian akan mati di bawah puncak. Wakil Ketua Ola akhirnya mematahkan pertahanan, mengertakkan gigi, dan memerintahkan bawahan di bawah. Tim puncak Daluo Jinxian mematuhi perintah, segera pergi berperang dan membunuh Lu Chen. Mematuhi, tolong, jangan khawatir, Wakil Ketua Ola. Bahkan jika kita berjuang untuk hidup kita, kita akan membunuh keturunan 9 naga. Keturunan 9 naga telah membunuh terlalu banyak orang dari klan iblisku. Kami tidak akan pernah membiarkan keturunan 9 naga keluar dari kuil Yao Xian hidup-hidup. Di bawah puncak Daluo Jinxian, pertarunganmu telah berakhir, dan kamu harus segera meninggalkan medan perang. Tim puncak Daluo Jinxian, yang telah lama tertekan di belakang, berada dalam keributan, dan bergegas masuk di tengah suara gemuruh. Meskipun hampir 20 orang dipenggal oleh Lu Chen di kota Zuzu, masih ada 70 atau 80 orang kuat di puncak Daluo Jinxian dari Yaozu, dan mereka sudah menahan napas dan ingin mengepung serta memukuli Lu Chen. Sekarang perintah dari Wakil Ketua Ola telah dikeluarkan, waktu untuk menyerang Lu Chen telah maju, dan orang-orang kuat di puncak Daluo Jinxian dari Yaozu tidak gila. Lu Chen sangat kuat, Daluo Jinxian biasa tidak dapat mengancam Lu Chen, hanya Daluo Jinxian teratas yang bisa. 70 atau 80 pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian pergi bersama untuk mengepung Lu Chen yang tidak sendirian dan tidak berdaya. Selama mereka membayar harga yang cukup, mereka pasti bisa membunuh Lu Chen. Hal ini tidak diragukan lagi. Tim puncak Daluo Jinxian kami telah dikirim, ada harapan untuk membunuh Lu Chen. 70 atau 80 pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian dapat dibagi menjadi 20 kelompok. Sekelompok 4 orang akan menyerang pada saat yang sama. Berapa banyak kelompok yang dapat ditahan oleh Lu Chen? Lu Chen memiliki kekuatan untuk membunuh Daluo Jinxian di puncaknya, dan keterampilan bertarungnya tidak normal. Saya kira dia dapat menahan 10 kelompok. 10 kentut. Dia bukan Luo Jinxian yang besar, tidak masalah jika dia bisa menahan 5 kelompok. Pada saat itu, monster yang menyerang Lu Chen dengan wajah sedih tiba-tiba merasa lega, dan mereka meraung ke arah Lu Chen dengan lega. Selain itu, mereka mundur dari medan perang satu demi satu, dan memberi jalan satu demi satu, sehingga pembangkit tenaga listrik Daluo Jinxian teratas di belakang dapat membunuh mereka dengan lancar. Lu Chen, kekuatan utama dari kekuatan utama klan iblisku telah dikirim. Kamu siap mati. Wakil Kepala Ola menatap Lu Chen di bawah, dan berkata sambil mencibir. Hei, aku bertarung dengan baik dengan umpan meriammu. Kekuatanku belum habis. Apa maksudmu tiba-tiba berubah? Lu Chen tidak panik sama sekali, dan bahkan memiliki kejutan yang tak ada habisnya di wajahnya, dan menjawab dengan senyuman, mengatakan semua ironi. Ketika tim puncak klan monster Daluo Jinxian menyerang, dia akan menunggu sampai bunganya hilang. Awalnya mengira umpan meriam Yaozu akan dimusnahkan, dan tim puncak Daluo Jinxian dari Yaozu akan menyerang, tetapi tanpa diduga, wakil kepala istana kuil Yao Xian tidak dapat menahannya. Situasinya sangat bagus. Meskipun membunuh umpan meriam sangat menyenangkan, tetapi naga gemuk tidak ada di sini, dia tidak memiliki tubuh pelindung perisai, menderita serangan yang tak terhitung jumlahnya, dan mendapat bekas luka di sekujur tubuhnya, itu tidak menyenangkan sama sekali. Meskipun banyak Daluo Jinxian dari Yaozu yang meninggal pada tahap awal dan tengah, masih banyak. Terlebih lagi, Daluo Jinxian dari Yaozu tidak banyak mati di tahap selanjutnya, dan akan sangat memusingkan untuk terus bertarung. Jika benar-benar perlu untuk membunuh semua tahap awal, tengah, dan akhir dari tim Daluo Jinxian Yaozu, Lu Chen bertanya-tanya apakah dia bisa bertahan sampai tim puncak Daluo Jinxian Yaozu keluar untuk pertempuran yang menentukan. Atau jika dia tidak bisa bertahan sama sekali, dan Lu Chen terpaksa menggunakan pilihan terakhir, maka dia tidak akan bisa melenyapkan tim puncak Daluo Jinxian dari Yaozu. Tidak apa-apa sekarang, dengan kerjasama si idiot dari wakil kepala istana itu, Lu Chen tidak mengalami masalah ini lagi. Saat kekuatanmu habis, rakyatku habis, ayo bertarung terlebih dahulu.
Wakil Kepala Aula menatap Lu Chen dengan getir, mengertakkan gigi, seolah ingin menelan Lu Chen hidup-hidup. Bagus sekali, aku suka pertarungan yang menentukan. Lu Chen tersenyum, melihat ke tim puncak klan monster Daluo Jinxian yang telah bergegas ke arahnya, dan berkata, lalu, apa yang kalian bertiga masih lakukan di atas? Mengapa kamu tidak bekerja sama dengan tim puncak Daluo Jinxian kamu dan membunuh dari atas? Jangan khawatir, kami akan membunuhnya, tapi jangan sekarang. Wakil Kepala Aula mencibir, jangan dibodohi oleh Lu Chen, jangan dibodohi oleh Lu Chen. Tetapi pada saat berikutnya, ketika dia melihat gerakan Lu Chen, pupil matanya menyusut tajam dan wajahnya berubah drastis. Menghadapi pendekatan 7 atau 80 pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian dari Yaozu, Lu Chen seharusnya gugup untuk menghadapinya. Tanpa diduga, Lu Chen tidak hanya tidak mengangkat pedangnya untuk bertarung, tetapi dia juga membawa ember peri besar berisi air suci, dan membuat gerakan memercikkan air. Mereka yang tidak tahu, mengira kepala Lu Chen ditendang oleh seekor keledai, dan dia berani mempermainkan tipuan anak-anak di medan perang hidup dan mati. Tetapi ketika Wakil Kepala Aula Kuil Yaoxian melihat pemandangan ini, kepalanya berdengung, dan kemudian dia terbangun karena suatu hal yang sangat penting, mengetahui bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Pada saat yang sama, Wakil Ketua Aula juga menyadari bahwa ini adalah sebuah lubang dalam yang digali Lu Chen yang dibuat khusus untuk Yaozu. Lu Chen memiliki keberanian dan keinginan untuk menghancurkan kekuatan puncak klan monster Daluo Jinxian. Ember peri besar di tangan Lu Chen diisi dengan air suci ras monster, yaitu air dewa monster. Meskipun benda itu khusus untuk klan iblis, kemauan dan kekuatan suci dewa iblis terkandung di dalam air. Hanya monster yang disetujui oleh kehendak dewa iblis yang dapat memperoleh manfaat dari baptisan air dewa iblis. Tidak semua monster bisa menyentuhnya. Selama bertahun-tahun, hanya ada 2 monster yang bisa menerima baptisan air dewa iblis. Satu adalah Anyu dan yang lainnya adalah Ansi. Tetapi monster lain yang mencoba air dewa iblis tidak seberuntung itu, semuanya tidak dikenali oleh dewa iblis, dan basis budidaya mereka dihancurkan oleh kekuatan dewa air dewa iblis, dan mereka semua menjadi tidak berguna. Setiap tahun, Istana Yaoxian akan menarik beberapa setan untuk mencoba air Yaoshen, tetapi mereka semua berasal dari setan tingkat rendah, jadi tidak perlu disia-siakan. Dan Daluo Jinxian adalah kekuatan utama klan iblis, jadi dia tidak akan pernah berani mengambil air iblis untuk menyentuhnya, karena takut air itu akan dihapuskan oleh air iblis, dan kerugiannya akan sangat besar. Oleh karena itu, ketika Lu Chen tiba-tiba membawa ember berisi air dewa iblis, dan iblis lainnya tidak tahu apa yang ingin dilakukan Lu Chen, Wakil Kepala Aula segera bereaksi. Tak heran, Lu Chen terus membawa ember berisi air dewa iblis, bahkan saat pertarungan, ternyata ia sedang menunggu tim Daluo Jinxian dari klan iblis. Meskipun kebangkitan Wakil Ketua Aula terjadi dengan cepat, itu agak terlambat. Lu Chen telah mengambil ember abadi besar. Tidak, mata Wakil Kepala Aula terbuka lebar, dan dia meraung dengan suara mendesis. Ada keputusasaan yang tak ada habisnya dan penyesalan yang mendalam dalam raungan itu. Dia menyesal karena fokusnya selalu pada kekuatan tempur Lu Chen, dan dia tidak menyadari bahwa Lu Chen memiliki plot lain sebelumnya, yang menyebabkan seluruh tim Daluo Jinxian dari Yaozu jatuh ke dalam situasi di mana mereka bisa tidak pernah pulih. Gemerincing. Pada saat ini, air dewa iblis dalam tong peri besar telah dicurahkan, dan di bawah kendali Lu Chen, itu seperti tetesan hujan lebat, dan tersebar ke segala arah dengan cepat. Dengan tangga sebagai pusatnya, dalam radius 10 kaki, semua monster ditutupi oleh hujan air dewa iblis, dan tidak ada satupun yang jatuh. Karena ruang sempit di tangga dan konsentrasi monster yang tinggi, tidak hanya 7 atau 80 puncak Daluo Jinxian yang bergegas ke puncak terdekat semuanya basah kuyup, tetapi juga ratusan monster Daluo Jinxian dari alam lain secara tidak sengaja tertangkap olehnya, air dewa iblis karena mereka terlalu jauh ke depan. Dia terciprat, menderita kerusakan parah, dan dipukul dengan tidak bersalah. Hei, dia menyiramkan air ke kita, dan dia berani menyerang kita dengan air. Apa ada yang salah dengan otaknya? Diperkirakan dia tahu kalau dia tidak bisa mengalahkan kita, dan kalau dia marah karena malu, ayo gunakan air untuk melampiaskan emosinya. Melampiaskan emosinya dengan santai, dan dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melampiaskannya nanti, jadi dia hanya bisa menerima jika kita melampiaskannya. Pada saat itu, air dewa iblis belum bekerja, dan iblis yang direkrut tidak menanggapi,
tetapi tertawa keras, mengejek Lu Chen dengan berbagai cara. Tetapi pada saat berikutnya, sebelum tawa itu selesai, efek samping dari air Dewa Iblis muncul, dan tubuh iblis itu mulai bereaksi. Aura yang awalnya kuat tiba-tiba turun, dan momentumnya menjadi sangat lemah. Aku bercabang, tubuh fisikku semakin lemah. Aku pergi, Xianyuanku melarikan diri. Tidak, dan Tianku menurun. Ups, kekuatanku berkurang. Ya Tuhan, wilayahku sedang jatuh. Tolong, kultivasiku hilang. Kuda lumpur, apa yang terjadi? Mengapa aku tidak memiliki kekuatan sama sekali? Pembangkit tenaga listrik puncak Luo Jinxian yang perkasa. Xiamen, setelah aku menyiram beberapa tetes air, bahkan kekuatan bertarungku telah hilang. Air jahat macam apa yang dicurahkan Lu Chen? Sial, ini bukan air jahat, tapi air suci di atas penjara bawah tanah. Orang biasa tidak bisa menyentuhnya begitu saja, jika tidak mereka akan menyinggung kehendak Dewa Iblis, dan budidaya mereka akan langsung dicabut. Pegang rumputnya, Lu Chen sebenarnya menggunakan air suci untuk melindungi kita bersumpah melawan dia, kita harus melawannya. Adikmu, apakah otakmu telah dimakan keledai? Kami bahkan tidak memiliki basis kultivasi, apa yang akan kamu lawan dengan orang lain, dan bunuh diri? Berapa banyak nyawa yang kamu miliki? Monster-monster kuat itu mendapati diri mereka semakin lemah, dan akhirnya mengetahui bahwa mereka telah dikuntit, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk pulih, dan sudah pasti bahwa basis budidaya mereka akan dihapuskan, dan segala jenis hantu dan dewa melolong, segala macam tangisan ayah dan ibu langsung pecah, segala macam kebencian dan makian. Sudah berakhir, klan iblis sudah berakhir, semua sudah berakhir. Melihat 7 atau 80 pembangkit tenaga listrik puncak Luo Jinxian dengan cepat menjadi tidak berguna, Wakil Ketua Aula sangat sedih dan marah sehingga dia ingin menangis tanpa air mata, dan bahkan tidak bisa menahan untuk menutupi matanya dengan tangannya, tidak tahan untuk melihat secara langsung. Tim puncak Luo Jinxian dari Yaozu dinyatakan berakhir. Di antara makhluk abadi tingkat menengah Yaozu saat ini, hanya ada 3 pembangkit tenaga listrik puncak Luo Jinxian yang tersisa, yaitu, dia dan 2 rekan lainnya dari tingkat yang sama, dan yang lainnya telah dihilangkan. Kecuali tim puncak Luo Jinxian yang dihilangkan, tim di alam lain mati dan tersingkir, dengan lebih dari setengah kekalahan. Ras monster telah benar-benar kehilangan modal untuk bersaing dengan ras manusia, dan telah direduksi menjadi ras terlemah. Di masa depan, jika umat manusia ingin menekan Yaozu, itu akan dilakukan dengan santai, dan bahkan Yaozu mungkin tidak dapat mempertahankan negeri ajaib 10.000 gua. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia tidak akan mempercayai omong kosong Lu Chen bahkan jika dia terbunuh pada saat itu. Apa yang mengambil kembali air suci dari klan monster untuk dipelajari? Pada akhirnya, apakah Lu Chen ingin menggunakan air suci klan monster untuk menghadapi klan monster, atau langsung menghancurkan klan monster tersebut? Terlalu mendung. Lu Chen benar-benar terlalu yin, dia pasti bajingan tua, dia pasti yang paling yin di dunia. Lu Chen, jika kamu berani menggunakan air suci klan iblis kami untuk memfitnah klan iblis kami, kamu akan dibalas oleh klan kami, dan kamu akan mati tanpa tempat untuk mati. Lu Chen, kamu telah sangat menyakiti Yaozu kami, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan istana Yao Xian hidup-hidup. Kedua monster di puncak klan monster juga bereaksi karena keterkejutannya, dan langsung menjadi sangat marah, menunjuk ke arah Lu Chen di tangga dan berteriak. Yang paling membuat mereka kesal adalah Lu Chen sepertinya mengetahui efek samping dari air iblis. Dia memercikkannya dengan baik dan menuangkan semuanya ke iblis di bawah, tetapi dia tidak mendapatkan satu pun air iblis itu. Jadi, tidak ada yang salah dengan Lu Chen, dan orang-orang yang mendapat masalah adalah pembangkit tenaga listrik dari klan monster. Bisakah mereka tidak begitu marah? Oh, aku benar-benar lupa bagian atas kepalaku, dan kamu percaya pada 3 pembangkit tenaga listrik puncak Luo Jinxian, aku terlalu ceroboh. Lu Chen melirik tong peri yang kosong, semua air iblis di dalamnya dicurahkan, bahkan tidak ada setetes pun yang tersisa, dan dia tidak bisa menahan ekspresi penyesalan. Sayang sekali aku menggunakan terlalu banyak tenaga, dan semuanya air iblis itu dicurahkan, jika tidak maka akan tertinggal. Percikkan sedikit untuk memastikan Anda bertiga sejuk dan segar, dan seluruh tubuh Anda nyaman, benar-benar keren.